Nah, kita cek mindset dulu nih dari pertanyaan ke-40 pertanyaan yang lalu ya. Di sesi ini kita akan bahas 5 mindset ini. Gitu. Ya. Kayak saya adalah orang yang pelin-pelan. Gue banget gak nih gitu. Saya adalah pemberi yang baik, bukan penerima yang baik. Pemberi ya termasuk pemberi sedekah ya, memberi apa saja, namanya juga memberi kan. Beri senyum juga termasuk. Bukan penerima yang baik. Ada orang yang tidak mau menerima, merasa oh gue nggak layak menerima, gitu. Misalkan nih membantu gitu ya, tapi ada orang setelah membantu mau ngasih kayak uang terima kasih gitu ya. Allah nggak usah, gitu ya, menolak. Allah nggak usah begitu aja, nggak usah. Itu namanya dia penerima yang tidak baik. Belajar menerima. Sebaiknya menerima apapun yang dikasih, kita belajar terima. Bilang aja terima kasih, terima dan terima kasih. Karena kita belajar menerima rezeki, melatih diri sekecil kita, apapun itu kita terima aja dulu. Terima kasih. Walaupun kita suka seperti barang apa makanan, pokoknya kalau ada yang menerima, memberi. Nanti kalau misalnya itu belajar misalnya makanan nggak suka kita kasih orang kan. Adapun nanti kita gunakan buat kita atau buat orang kan urusan kita. Tapi di sini yang kita mau lihat adalah kita belajar menerima yang baik. Itu apapun itu. Dikasih kue, dikasih kopi, dikasih berbagai tips, tak terduga. Gitu ya. Apapun itu. Dikasih senyum aja juga terima. Karena ini semua nanti kan kita lagi belajar tentang self worth ya, kelayakan. Kepantasan, layak nggak saya nerima? Melayakkan diri dulu, melayakkan diri. Baru intro itu tadi pemanasan. Oke, berikutnya nomor 18. Kalau saya minta tolong berarti saya lemah. Nah, ada tuh. Kalau saya minta tolong berarti saya lemah. Itu. Terus kalau saya merasa tidak layak jika saya kaya dan orang lain miskin. Ada belief kayak gitu. Ya nggak enakan. Ini ada di terlalu baik nih kopi kalau begini. Ini terlalu baik banget. Iya nggak enakan. Kita nggak usah nggak enakan, biasa aja. Kalau kita kaya ya, kita bisa membantu. Bisa bantu ya, makanya. Ini kan kita lagi bongkar software yang lama, yang limiting gitu ya, yang membatasi. Iya. Sebenarnya kan yang kita mau coba gali di sini adalah kita mau merubah mindset ini yang dari limiting jadi empowering, memberdayakan. Gitu. Mendingan kan tadi bilang takut miskin, takut kaya gitu ya. Karena nanti nggak enak sama yang miskin, nggak enak. Justru kalau dia kaya, dia bisa membantu yang miskin. Dia bisa membantu. Terus yang 30, pandangan orang lain terhadap saya sangat penting. Nah ini banyak nih yang jaim gitu ya. Kita terlalu apalagi nih, mohon maaf nih, di Indonesia itu kita juga nyadarin gitu ya. Kalau di sini itu orang lebih banyak bergosip. Menjudge. Lebih banyak gosip daripada berita positif. Gosipin orang daripada gosip ini sendiri. Kenapa? Kayaknya emang udah jadi kultur budaya kita. Ya. Kita, mohon maaf nih, kalau kita di luar, bukan kita bandingin, orang luar negeri sendiri aja kesini ya. Ya. Teman-teman saya atau tanya deh orang luar negeri yang ke Bali kemana. Mereka pasti kalau ketemu orang Indonesia, pertama yang ditangkap pada orang Indonesia itu seneng ngomongin orang. Gitu. Ya, anak saya aja kesini gitu ya, ngobrol sama teman-temannya. Kayak roaming gitu loh. Jadi yang didiskusin itu selalu bahannya orang lain. Kenapa? Ya, kayaknya udah selain jadi budaya, ya, pertama udah jadi budaya dan kesadaran sama edukasi.
edukasi kita kan bisa dibilang masih rendah. Ya, literatur kita di Indonesia teratur, rendah, masih membaca. kurang gitu ya. Gitu. Ya. Itu jadi salah satu faktor. Maka itu paradigma seperti ini perlu dibongkar. Kita perlu putus rantainya. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang memutusnya untuk diri kita sendiri. untuk diri kita sendiri gitu. Jadi maka itu setiap kali dapat pembelajaran, kalau dalam Islam kan katanya Islam itu diajarkan dengan hikmah ya. Gitu. Setiap kali dapat ilmu, dapat hikmah, Prakteknya. lihatnya ke diri sendiri. Jangan kayak si A tuh, kayak si B tuh. Itu kan sebenarnya juga lebih banyak menunjuk ke orang lain. Gitu. Jadi bentuk Ya. pola ya. Makanya kalau ini agak sedikit ke tasawuf nih, gitu kan. Ilmu tertinggi di dalam dunia tasawuf ataupun sufi gitu ya adalah mengenal diri, ya kan? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah kan gitu ya. Ini agak sedikit tasawuf karena bagaimanapun juga ini semuanya relate gitu ya. Terhubung gitu ya. Kalau orang lebih banyak ngomongin orang, artinya kan dia nggak pernah ngelihat ke dirinya. Kenapa? Karena lebih mudah memang menjudge. Lebih bercermin orang. Lebih gampang menjudge orang. Menjudge itu apa sih bahasa Indonesia? Menilai orang, menyimpulkan gitu ya. Dan maka itu di sini ada pandangan orang terhadap saya sangat penting. Ini udah jadi masuk ke dalam list mindset. Gitu. Makanya dalam bukunya siapa tuh yang referensi itu, ini dibahas banyak nih tentang pandangan terhadap orang lain. Gitu. Ya. Nah, maka itu yang mau kita bongkar di sini ya. Jadi selalu saya bilang kontemplasi, muhasabah, lihat diri sendiri, gitu ya. Selalu. Penting itu. Makanya Catat baik-baik. saya bilang di sini, saya bukan ngajar di sini. Sebenarnya saya ngomong ke sini kan sebenarnya buat diri saya sendiri. Kita sama-sama. Gitu. Yang saya sampaikan di sini, kita diskusikan di sini, sebenarnya saya juga buat menasihati diri saya sendiri. Gitu. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat orang lain, tapi buat diri saya sendiri. Gitu ya. Pandangan. Jadi sejak saya paham ilmu tentang pikiran gitu ya, saya udah nggak peduli sekarang pikiran orang. Artinya orang mau nilai saya apa, itu kan pikirannya dia. Saya nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita. Yang bisa kita kontrol respon kita, ya kan? Jadi fokus aja sama diri kita, gitu, ya kan? Makanya kembali kalau nunjuk itu kan sebenarnya 3 itu nunjuk ke diri kita sendiri. Mau nunjuk siapa saja, 3 itu ke diri sendiri. Ke diri sendiri lebih banyak. Perlu ditambahin juga, sebenarnya misalnya kalau orang mau ngomong apa, kitanya juga nggak usah, kalau saya ya nggak apa-apa, itu kan pandangan dia punya hak mau ngomong apa aja, itu kan urusan dia, urusan pikiran dia gitu loh. Mungkin kan segala sesuatu kan ada sudut pandang 360, orang ada mau dari sudut kiri, sudut kanan, nggak apa-apa gitu, itu haknya dia. Yang penting kita tahu akan kesadaran diri kita tadi, kita masih jalur yang benar, masih yang ini udah jalan aja. Orang mengenai kenapa? Karena kalau kita mikirin semua orang, kendali ada di siapa? Di orang. Kita hidupnya bingung. Katanya Betul. yang cerita apa yang naik ke kedelai itu, yang kok kamu bawa ada nanti gambar. Oh ya, nanti itu ada cerita. Jadi kita hidup itu tergantung dari omongan orang gitu. Katanya dia tuh kok boros, misalnya kok dia sombong atau dia mungkin jadi gue nih apa? Jadi akhirnya apa? Kita ketakutan orang menilai diri kita tuh apa? Kenapa? Karena kita kendali diri orang bukan diri kita. Kalau kita yang mengendalikan kita orang akan beda, energinya nanti akan beda. Orang juga nanti akan melihat kita kok diri kita itu siapa kok. Jadi kendali ada di diri kita, bukan di orang. Remote-nya ada di kita yang pegang. Maka itu kita juga udah punya, harus kita sebaiknya punya base, punya dasar yang baik gitu. Kita melakukan sesuatu keputusan juga atas dasar kan gitu. Pak, dari gambar itu apa, Pak? Nah itu gambar ini kelayakan. Apakah saya layak jadi juara? Saya layak sukses? Saya layak punya uang banyak? Layak nggak? Kelayakan. Melatih juga misalnya kayak bercermin gitu.
cermin pakaian orang sukses itu seperti apa. Saya layak nggak sih? Saya punya cerita Pak Aris di bukunya Pak Aris. Saya punya cerita, ini cerita nyata. Teman saya itu dia pengen jadi orang sukses, ya. Dia pengen jadi orang sukses. Kan sukses itu dia berubah kan dari status dia sekarang dia itu jadi konsultan kontraktor. Ya ikut temen masih karyawan. Dia pengen sukses. Tapi kenapa perubahan ke arah sukses itu sulit? Sulit. Sedangkan kalau tidak bergerak ke arah kesuksesan yang positif, berarti kan tetap ke yang negatif. Perubahan itu kan bisa dua, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif, gitu. Ya, yang mau saya contohkan gini, teman saya ini, dia ingin berubah menjadi sukses, diajaklah ke hotel bintang 5, yang seumur-umur dia baru sekali itu. Di hotel bintang 5 kan, ya masuk lobby aja di servis, ya kan, duduk di restoran, kursinya ditarikin. Kalau orang biasa, ngapain sih kursi ditarikin, bisa narik sendiri kok gue, gitu ya. Artinya di servis, gitu. Terus makan dipakein celemek, kayak bayi, gitu ya. Dia merasa risih. Terus dia ingat loh, katanya gue mau sukses, tapi kok di servis seperti raja, risih. Nah, itu dia sadar, oh, berarti saya belum merasa layak jadi orang sukses. Gitu. Artinya mau berubah jadi orang sukses aja kok gue stres ya. Akhirnya dia ketemu orang kaya juga stres, ketemu takut. mau meeting, ketemu project gede, ketemu bos gitu ya di hotel bintang 5 gitu. Mau ketemu project dan ketemu orang kaya aja dia stres Karena ya. merasa apa, tidak layak. Dia merasa nggak layak. Jadi bahasanya tuh minder lah gitu ya. Ya bahasa kitanya Kelayakan. minder. Sampai stres dia. Akhirnya keluar. Karena temannya pergi sampai jangan pergi kemana-mana, jangan jauh-jauh dari saya takut. Stres dia di situ sendiri. Gitu. Ya, itu adalah kelayakan. Ya, nggak tahu, nanti kita gali lagi. Nah, itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Ya, sepele, halus banget. Ya. Halus banget. Kita nggak tahu itu program, ternyata kan program kita itu. Program bawah sadar kita. Kalau masih ingat, kita ada 3 level kesadaran kan. Yang paling atas itu yang kita hari ini nih sadar. Di bawahnya itu ada subconscious. Subconscious dibagi 2 lagi ternyata. Ya, ada yang tidak sadar sama bawah sadar. Biasanya lebih ke conscious. Yang paling bawah. Yeah. Ya, kayak jantung kita nih bekerja itu tidak sadar. Kita tidak menyadari kan? Jantung kerja, terus ginjal kita bekerja, memompa darah, ya kan? Itu tidak sadar. Ya. Kalau yang subconscious yang bawah sadar kayak misalnya makan, minum, ya, jalan kaki, ya kan, naik motor, naik mobil itu udah terprogram sesuatu yang kita ulang-ulang sehingga jadi kebiasaan. Nah itu bawah sadar, ya. Nah yang sadar ya kita ini sadar, misalnya sadar lagi ngapain, sadar lagi duduk di sini, ya kan. Nah itu sadar, levelnya di yang paling atas tuh, yang kerucutnya paling kecil di atas. Nah kita sedang mencoba bisa menembus ke yang subconscious gitu. Termasuk mindset ini ada di subconscious ya.